Jadi memang penanaman akidah itu di nomor satu ya, ada posisi di nomor satu dimanapun itu di level lembaga pendidikan. Pada faktanya oknum-oknum inilah yang justru mereka sebagai pendidik ya, justru melakukan hal yang amoral tadi, Ustaz. Hanya saja ketika melampiaskannya ini dengan syahwat yang berlebih ya, ini menjadi kerusakan tadi. Baik. Ya, oleh karenanya perlu ada penjagaan yang serius dan itu yang paling sangat mendasar itu ya. sangat mendasar sekali. Baik. Hanya saja tadi yang saya sampaikan ini kan tidak adanya sinergitas ya, sinergi antara komunitas, antara lingkungan pesantren ya, dengan lembaga negara, pendidikan. lembaga pendidikan Baik. dengan negara. Perlu adanya 3 unsur ya. Peranan dari 3 unsur ini sangat luar biasa. Jadi sinergi dari ketiga unsur tersebut harus betul-betul ya terwujud saat ini. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah baik. Syukron sudah hadir di studio podcast kami Dawah Tangsel. Di tengah kesibukan Ustaz dapat berkenan untuk ngobrol-ngobrol dengan kita, Ustaz. Soalnya kesempatan ini kita akan ngobrolin beberapa fenomena yang terjadi hari-hari ini, Ustaz. Yaitu perihal terjadinya kasus beberapa yang akhirnya melibatkan atau mencoreng nama lembaga-lembaga pendidikan. Wabil khusus tentunya di dunia pesantren ya. Terakhir kita melihatnya bahwa itu sangat memprihatinkan. Ya artinya kita melihat bahwa ini ya memang oknum ya. Tapi saya lihat ini kok sampai jumlahnya belasan itu kan. Jadi ini luar biasa sekali efeknya di tengah kehidupan kita, tentunya di tengah masyarakat secara sosial, Ustaz. Kami tentu ingin sekali mendapatkan arahan ya atau informasi tentu dari Ustadz ya. Mungkin artinya salah satu orang yang dulu pernah mengenyam dunia pendidikan di ranah pesantren ya. Tafadhol Ustaz, barangkali ada hal yang memang perlu kami konfirmasi ya dengan adanya podcast pada kesempatan hari ini. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillah walhamdulillah. Alladzi man'a 'alaina bil imani wal islam wa wa'ada liman ata'ahu bil jannatil 'ula wa daris salam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-mustafa sayyidina Muhammadin alladzi anqadhana minadh dhalam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi 'adada ma jara bihil qalam. Baik Kang Dedi, terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan, ini memang sangat menyedihkan sekali bagi kita sebagai kaum muslimin, karena ini bukan kejadian yang sebetulnya yang pertama kali, akan tetapi ini mungkin skalanya besar. Betul. Ya. Dan ini seringkali terjadi, bahkan mungkin kalau yang skalanya kecil di kalangan pendidik, wabil khusus yang berada di lingkungan tanda kutip pesantren, ya, apalagi yang kurang pengawasan, ini membuat kesempatan atau celahnya begitu lebar sehingga di mana ada kesempatan walaupun mungkin awalnya tidak ada niat, betul ya, akan tetapi ya disitulah setan menggoda manusia dari arah depan, belakang, kiri, kanan, dan seterusnya, sehingga kelemahan manusia yang didominasi oleh hawa nafsu tadi memang senantiasa mengikuti apa yang diinginkan oleh setan. Mengenai fenomena yang terjadi ya akhir-akhir ini, yang saya rasakan, ya, yang saya alami, walaupun saya mengenyam pendidikan di pesantren itu tidak terlalu lama ya.
katakanlah mungkin belum dikatakan lulus. Kan tetapi alhamdulillah ya. Summa alhamdulillah, nikmat yang Allah karuniakan kepada saya khususnya, walaupun dalam waktu yang singkat, tapi saya bisa mensyukuri ya dengan cara mengekspresikan apa yang pernah saya dapatkan dulu di pesantren. Memang sangat luar biasa Kang Deddy. Ketika saya mengalami hal itu, di mana di lingkungan pesantren itu kan kita terpisah ya antara laki-laki dan perempuan, karena memang hukum asal dalam Islam itu seperti itu ya. Hukum asal laki-laki dan wanita itu terpisah. Nah, ketika di lingkungan pesantren kita bisa kondusif ya dengan bergaul, artinya setiap hari selama 24 jam ya, bahkan bertahun-tahun itu kita hanya bertemu ya, aktivitas komunikasi ya, bergaul itu hanya dengan jenis kelamin yang sama. Nah, ketika ada kesempatan libur ya, biasanya ini menjelang Idul Fitri. Idul Fitri di pesantren itu kan hampir mayoritas ya diistirahatkan lah. Itu pun akhir ya, 10 hari terakhir. Ini kita kan keluar dari lingkungan pesantren, kembali ke lingkungan yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Karena dipulangkan. Ya, karena istirahat ya, istirahat liburan Idul Fitri. Nah, di situ kita bertemu dengan makhluk Allah yang berbeda jenis. Ya. Jadi ini diibaratkan kalau teman-teman saya bilang dulu di tahun 90-an ini seperti seekor kucing baru menemukan ikan ya, yang memang menjadi makanan pokok mereka. Ya. Ini fitrah manusia ya, fitrah manusia. Makanya luar biasa Kang Deddy. Ini dorongan syahwat ya. Dorongan syahwat yang terpendam sekian lama, mungkin bisa dikatakanlah hampir 1 tahun kita berada di lingkungan tersebut ya. Ketika keluar ya, kita bertemu dengan makhluk Allah yang lain, dan ini luar biasa. Rasa yang ada kan bisa kita bayangkan sebagai seorang manusia yang normal ya, apalagi sudah akil balik. Artinya Ustadz waktu itu pondok pesantrennya ini Ustadz tidak khusus untuk Ikhwan putra ada santriwati pun ada. Cuma terpisah ya. Beda komplek ya. Seperti saat ini mungkin pesantren Gontor ya, ada Gontor Putri kan, ada Gontor Putra. Nah, itu pun seperti itu yang dulu saya alami. Iya, artinya sebetulnya kan di pondok pesantren punya sistem kan. Ya, artinya tadi masalah pengetatan dan ketegasan dari sistem tersebut kan. Betul. Jadi sebetulnya hal-hal semacam ini sudah diantisipasi agar tidak terjadi. Tapi dengan hadirnya hari ini kasus seperti ini kan, ini memang harus diluruskan juga bahwa pada pesantren tidak seperti itu. Iya. Jadi memang penanaman akidah itu di nomor 1 ya, ada posisi di nomor 1 dimanapun itu, di level lembaga pendidikan ruhiyah pasti akidah itu nomor 1. Memang ketika tadi yang saya sebutkan di sebuah lingkungan ya, ini komunitas pesantren ya, tanda petik, kita sistem ya kesehariannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian di saat kita keluar dari komunitas tersebut ya, ke lingkungan yang berbeda di tengah-tengah masyarakat yang sebenarnya yang tidak menerapkan sistem sebagaimana yang diterapkan di pesantren. Kalau saya kan berkeyakinan bahwa sistem yang di pesantren itulah yang sebenarnya ya. Jadi hukum asal itu diterapkan. Nah, ketika ke masyarakat yang nyata ya, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, ternyata sistem tersebut tidak diterapkan. Maka disinilah terjadi kerusakan. Ya, seperti itu. Betul. Iya, artinya akhirnya kepercayaan itu kan hampir hilang hari ini. Betul. Karena harapan masyarakat adalah tempat pendidikan agama tentunya adalah membentuk manusia-manusia yang
berbudi pekerti dan memiliki akhlak yang tinggi. Iya. Namun pada faktanya oknum-oknum inilah yang justru mereka sebagai pendidik ya justru melakukan hal yang amoral tadi, Ustaz. Nah ini tugas besar pondok pesantren akhirnya nanti akan memperbaiki nama ya pondok pesantren tersebut. Iya. Gimana penjelasan, Ustaz? Ya kita tidak bisa mengeneralisir ya. Betul. Ini memang katakanlah oknum. Oknum. Ya. Terjadi karena dilakukan oleh seorang oknum. Akan tetapi kalau kita bicara objektif, ini kok bisa terjadi berulang-ulang ya. Bahkan kasusnya bukan hanya yang terbaru dan terbesar yang di Bandung itu ya. Ini ada di daerah-daerah berikutnya juga ya, yang kemudian dipublish ya. Ini sebetulnya tadi ya, hakikatnya pendidikan di pesantren itu kan betul-betul menerapkan pendidikan yang beradab ya. Salah satunya karena adab itu diutamakan daripada kita mengenyam ilmu terlebih dahulu. Ya, adab itu diutamakan. Setelah kita memiliki perilaku yang baik, maka barulah kita ya mulai mendasari diri kita dengan ilmu-ilmu ya keagamaan. Terkait dengan kejadian-kejadian, rentetan kejadian-kejadian yang memalukan tersebut ya. Memang ini menjadi tugas besar bagi lingkungan pesantren ya khususnya untuk membersihkan ya, untuk mengembalikan citra yang memang citra itu sudah baik ya, sudah baik akan tetapi menjadi tidak baik ya, bahkan menjadi buruk ketika ada oknum yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Makanya untuk lebih objektifnya kita tidak langsung memvonis ya, tidak langsung membuat statement ya terkait dengan keberadaan pesantren khususnya. Itu karena tidak semua pesantren seperti itu ya, dan ada juga pesantren yang saat ini alhamdulillah jadi di dalam sistem pendidikannya pun ya belajar mengajar ini senantiasa ketika mereka di usia yang sudah akil balik ya, itu mereka dipertemukan antara laki-laki dan wanita ya dalam suatu momen. Misalnya kalau saya dulu di kelas yang sudah usia SMA-nya itu ya, itu ada pertemuan 1 bulan sekali dengan santriwati ya, walaupun ya hanya dengan durasi waktu yang tidak lama ya. Tapi ini senantiasa bisa memenuhi pelampiasan ya, rasa sesuai dengan fitrah manusia. Pelampiasan apa itu? Pelampiasan rasa suka. Oh, rasa suka ya, kepada selain jenis ya. Ini kan manusiawi ya. Hanya saja ketika melampiaskannya ini dengan syahwat yang berlebih ya, ini menjadi kerusakan tadi. Baik. Ya, oleh karenanya perlu ada penjagaan yang serius dan peningkatan sistem ya. Artinya tetap ada batasan ya tadi. Jelas harus ada batasan. Ini ya, harus sebebas. harus dipahami secara betul. Jangan sampai nanti pondok pesantren dikira memfasilitasi betul, untuk melakukan interaksi yang tidak jelas. Jangan. Ya, artinya gini Sad. Dengan adanya kasus hari ini Sad, pondok pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan yang lain ya harus bekerja keras menseleksi calon-calon tenaga pendidiknya tadi ya. Karena ternyata terbukti beberapa kasus pelakunya adalah guru-gurunya tersebut. Ya. Betul. Sejatinya yang harus kita pahami Kang Deddy ya, dari dulu sampai sekarang, dari masa Rasulullah SAW sampai dengan saat ini sebetulnya kalau kita mau buka kembali lembaran kitab-kitab yang mutabar ya, tujuan pendidikan Islam itu adalah yang pertama membentuk kepribadian Islam ya, tentunya kepribadian Islam ya, baik, saksiyah Islam itu saksiyah Islam yang terdiri dari pola pikir dan pola sikap betul sesuai dengan syariat Islam ya, sesuai dengan keyakinan akidah yang kita yakini. Itu satu ya. Mungkin ini yang agak keliru saat ini difahami ya, sehingga banyak penampakan, tanda petik nih, saya bahasanya penampakan. Perkayangan gitu ya. Penampakan di luar ya ketika mereka gentayangan. Ya.
yang tadi saya sebutkan di awal seperti seekor kucing melihat ikan, ya. Itu kan antara pola pikir dengan pola sikap, ya, tidak bisa menyatu, ya, tidak bisa disatukan. Jadi ada pertentangan ketika di pesantren dibekali dengan pola pikir Islam, Betul. ya, tapi dia bersikap dengan tidak Islami. Nah, ini sebuah kesalahan besar, ya. Oleh karenanya harus ada tujuan pendidikan yang kedua yang diterapkan di pesantren ini adalah membentuk etos kerja atau himmah, ya. Himmah itu adalah cita-cita, keinginan yang tinggi yang berbeda dengan syahwat, ya. Kalau syahwat itu kan didominasi, ya, oleh nafsu yang ada, akan tetapi kalau himmah ini mengikuti fitrah sebagai manusia. Seperti itu. Excellent. Nah, Ustadz tadi sedikit nyinggung di awal, ya, bahwa ini kasus memang bukan sebetulnya kasus yang pertama, bahkan mungkin yang sudah kesekian kali, bahkan mungkin puluhan kali. Jadi kita melihatnya bahwa ini kok kayak tidak ada tindakan tegas, bahkan kalau sok taunya kita kok hadirnya negara seperti minim di sana. Bukan minim lagi Kang Deddy, bahkan seolah-olah negara itu nggak ada. Ya, kita saat ini seperti autopilot, ya, yang mengendarai pesawat sendiri, ya, sakarepmu. Tapi ya. Dilihatnya polisi datang loh, Tad. Ketika itu sudah terjadi, ya, mungkin kejadian ini datang karena atas dasar laporan. Kalau tidak ada laporan? Kalau tidak ada laporan, ya tidak ada. Ya. Makanya tidak ada pengawasan, ya. Dalam artian di sini kalau di level akidah itu kan kita ada iman, Islam, ihsan. Ya. Ketika ihsan itu kan seharusnya muraqabah kita, ya, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun Allah, ya, tidak bisa kita lihat, ya, secara hakikatnya, akan tetapi Allah Maha melihat kita. Itu kan penanaman muraqabah yang senantiasa disampaikan di dalam lembaga pesantren. Itu yang paling sangat mendasar, Itu sangat mendasar sekali. Hanya saja tadi yang saya sampaikan, ini kan tidak adanya sinergitas, ya, sinergi antara komunitas, antara lingkungan pesantren, ya, dengan lembaga pendidikan dengan negara. Ya. Jadi sistem yang diterapkan itu tidak sama. Ya, tidak sama. Sehingga ini membuat, ya, kalau orang-orang yang keluar dari lembaga pesantren, artinya keluaran lembaga pesantren, produk dari suatu pesantren, ini pasti akan merasa kebingungan ketika dia tidak menambah informasi ataupun maklumat-maklumat yang ada di kitab-kitab yang mungkin di pesantren dia itu belum disampaikan. Betul. Ya. Karena Islam ini luar biasa. Seandainya air laut jadi tinta, ya, pepohonan jadi penanya juga tidak akan cukup untuk menuliskan ilmu Allah. Masya Allah, tabarakallah. Baik, Ustaz. Ya, setelah kasus yang terjadi pondok pesantren itu kan, konon katanya seperti itu, muncul juga beberapa kasus yang akhirnya datang juga dari sekolahan yang notabene mereka berbasiskan beragama Nasrani, ya kan. Belum lama ini ada sekitar 6 siswi yang menjadi korban, ya. Pelakunya adalah sebagai kepala sekolah. Bayangkan, tadi kita baru bicara bahwa kepala sekolah sebagai pimpinan lembaga pendidikan harus selektif banget, kerja keras banget untuk menyeleksi tenaga kerja. Nah, hari ini kita justru dipertontonkan juga bahwa ini yang menyeleksinya kan kepala sekolah. Nah, terjerat kasus seperti ini juga, Ustaz. Jadi luar biasa nih, dunia pendidikan kita sedang dihajar habis-habisan, ya, oleh isu-isu seperti ini. Iya. Jadi memang nyata, ya, Bang Deddy, ya. Jadi ini sangat nyata kerusakan yang terjadi saat ini, ya. Oleh karenanya kalau kita muhasabah diri, kita introspeksi diri, ini mobil khusus bagi para sahabat, ya, para ikhwah, ya, para mamang, ya, para akang yang ada di pesantren, ajengan, ya, ajengan terutama, ya, apalagi, ya, mama, ya, buya dan lain sebagainya, para kiai, ini menjadi perhatian besar bagi kita, ya.
bahwasanya ini kan melanggar fitrah. Ya, sejatinya kalau boleh saya sampaikan ya bahasa saya seperti itu, melanggar fitrah. Ketika sistem Islam ya diabaikan, ya, maka sistem tersebut justru melanggar fitrah manusia. Ya. Jadi ketika fitrah manusia ya dilanggar, maka yang terjadi adalah seperti ini. Jadi tidak usah heran ya kalau masih di sistem kapitalisme sekuler seperti saat ini terjadi kasus-kasus yang seperti itu berikutnya dan berikutnya. Baik. Ya. Ketika tidak ada ketegasan ya. Maksudnya ketegasan di sini adalah ketegasan dalam menerapkan sistem. Baik. Seperti itu. Oke, berarti Ustaz sudah menyinggung bahwa solusinya Ustaz, ya, yang menyeluruh dan solutif Ustaz, ya. Itu baiknya seperti apa Ustaz? Karena ini, kita ini kan orang-orang tua ya yang memiliki anak yang membutuhkan lembaga pendidikan itu. Betul. Dengan banyaknya kasus seperti ini, jangan-jangan dugaan kita ke depan banyak anak-anak kita sekolah di rumah aja udah. Yeah. Seperti homeschooling seperti itu Ustaz. Yeah. Jadi kembali kepada hukum asal ya, Kang Deddy ya. Solusinya Ustaz ya? Solusinya Baik, itu ini pamungkas ini. Ini terkait dengan problematika yang terjadi saat ini. Sejatinya tidak ada yang namanya pabrikasi anak soleh. Tidak ada ya? Tidak ada pabrikasi orang soleh. Hatta sekalipun itu lembaga pendidikan pesantren. Tanda petik. Secanggih apapun. Secanggih apapun. Ya. Artinya di sini kita sudah bisa menarik benang merah, ya kita bisa menggarisbawahi bahwa ketika lembaga-lembaga pendidikan yang ada sekarang apapun itu, ya baik dari Islam maupun di luar Islam, ya itu tidak bisa memproduksi ya sebagaimana pabrik-pabrik yang ada ya terkait dengan generasi yang kita harapkan, ya generasi terbaik, ya generasi emas dan lain sebagainya. Jadi perlu adanya 3 unsur, ya peranan dari 3 unsur ini sangat luar biasa. Jadi sinergi dari ketiga unsur tersebut harus betul-betul ya terwujud saat ini. 3 unsur wajib saja. Wajib. Ya. Mutlak harus ada. Harus ada. Karena kalau 3 unsur tersebut tidak terrealisasi maka ya kerusakan akan terus bermunculan. Satu. Ya. Yang pertama ya ini tentunya kita bicara fardiyah ya, individu. Individu baik. Individu yang baik ya, insya Allah bisa dibentuk ya di lembaga, ya di lembaga-lembaga pendidikan. Karena semua pasti menginginkan kebaikan. Betul. Tidak ada yang namanya manusia menginginkan keburukan. Dan ini bisa dihasilkan di lembaga-lembaga. Ya. Kemudian yang kedua, ya masyarakat. Ya, dalam artian di sini adalah individu-individu, ya yang memiliki pemikiran dan perasaan ya yang sama, kemudian diikat dengan sebuah aturan yang sama. Betul. Ya, maka ini akan bisa terrealisasi ketika ada peranan ya unsur yang ketiga yaitu negara sebagai lembaga kekuasaan yang mana mereka bisa menerapkan hukum. Nah, oleh karenanya ketiga unsur ini harus bersinergi ya ketika ingin membentuk sebuah ya negara yang di dalamnya ada warga negara yang berkepribadian baik ya, baik itu secara pola pikir maupun pola sikap ya, sehingga ketika mereka berperilaku ya, ini senantiasa berperilaku baik ya, beradab ya, tanda petik beradab. Oke. Jadi tadi pertama adalah individu, ketaatan individu, yang ya. kedua masyarakat, ya. Yang ketiga negara yang melakukan hukum itu ya. Baik Ustaz, terima kasih banyak waktunya ya, setelah memberikan pencerahan buat kita. Kita berniat melakukan obrolan seperti ini perihal kasus ini Ustaz, agar tentunya masyarakat ya dan kita sebagai orang tua agar artinya tidak hilang sama sekali kepercayaan kepada lembaga pendidikan terutama
pendidikan Islam ya. Insya Allah. Karena memang kita justru butuh mereka untuk membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, berguna bagi agama ya dan orang tua. Ya, pribadi-pribadi yang soleh itu bisa dibentuk di sana. Betul, Ustaz. Saya terima kasih banyak, Ustaz, atas nama sama-sama. Dawah Tangsel. Kami pamit, mohon undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.